Hai anak-anak semuanya, apa kabar anak-anak? Bu Ika berharap kalian dalam kondisi yang sehat, baik, dan siap untuk belajar ya. Hari ini, Bu Ika akan mengajak kalian belajar di tema 6, subtema 1, sumber energi pembelajaran kedua. Mari anak-anak kita belajar tentang sumber energi. Hari ini, Siti tidak lupa sarapan sebelum pergi ke sekolah. Siti merasa kuat dan semangat berangkat ke sekolah. Makanan dan minuman yang Siti makan memberi energi bagi tubuhnya. Energi inilah yang membuat Siti dapat melakukan kegiatan. Seperti saat ini, Siti akan melakukan senam. Ayo, kita senam bersama dengan Siti. Anak-anak, di sini Siti melakukan senam lantai. Nah, senam lantai itu salah satu kegiatan untuk menjaga kebugaran tubuh. Lakukan pemanasan terlebih dahulu ya, sebelum kalian melakukan senam lantai. Kemudian, mulailah gerakan senam irama seperti gambar berikut. Gerakan yang akan kita pelajari adalah kombinasi gerak berjalan, menekuk, dan mengayun dengan menggunakan alat, yaitu simpai. Alat yang digunakan pada kegiatan ini adalah simpai. Pertama, lakukan gerakan berjalan diawali dengan kaki kiri melangkah ke depan, lalu tangan kanan mengayunkan simpai ke depan. Kemudian, kaki kanan melangkah ke depan, simpai diayunkan ke belakang seiring langkah berjalan. Setelah itu, kedua kaki merapat berdiri. Setelah itu, kedua lutut ditekuk. Simpai diayunkan ke atas. Kemudian simpai diayunkan ke belakang lutut, diluruskan kembali. Badan tegap kembali. Gerakan senam irama tersebut merupakan sebuah rangkaian. Lakukan gerakan ini tanpa terputus-putus. Setelah mengetahui rangkaian kombinasi gerakan tersebut, lakukanlah bersama-sama dengan iringan musik instrumental yang temponya pelan seperti musik klasik. Setelah selesai melakukan kegiatan senam, kita butuh istirahat dan minum. Istirahat dan minum dapat mengembalikan energi yang telah terpakai. Selesai senam, Siti dan teman-teman kembali ke kelas. Mereka segera minum dan istirahat sejenak. Tidak lama kemudian, Siti dan teman-teman sudah segar kembali. Pak Guru mengajak mereka bermain menyusun huruf. Huruf disusun membentuk kata. Kosakatanya berhubungan dengan sumber energi. Setelah kata terbentuk, mereka akan membuat kalimat. Di sini, ayo kita susun huruf-huruf yang ada menjadi sebuah kata. Contohnya ini anak-anak. Kalau disusun menjadi kata apa ya? Iya, kalau disusun menjadi kata matahari. Nah, sekarang yang nomor 1, kira-kira kalau disusun menjadi kata apa? Betul, menjadi kata energi. Lalu yang kedua, huruf-huruf ini kalau disusun menjadi kata apa? Betul, menjadi kata cahaya. Kata berikutnya,
Kalau disusun jadi kata apa, anak-anak? Benar, menjadi kata fotosintesis. Kemudian kata yang keempat, kira-kira kalau disusun menjadi kata apa? Benar, menjadi kata panas. Kemudian kata yang kelima, kira-kira menjadi kata apa? Benar, menjadi kata sumber. Sekarang, buatlah kalimat dari setiap kata tersebut. Nah, di sini Bu Ika sudah punya contoh, atau misalnya di sini kalimatnya adalah dari kata matahari. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Nah, dari beberapa kata tadi, ternyata ada kata energi juga. Nah, mari kita buat kalimatnya, yaitu istirahat dan minum dapat mengembalikan energi yang telah terpakai. Kemudian tadi ada kata cahaya. Nah, contoh kalimatnya adalah energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Kemudian ada kata fotosintesis. Nah, proses fotosintesis dihasilkan makanan dan oksigen. Kata selanjutnya yaitu kata panas. Matahari menghasilkan energi cahaya dan panas. Kemudian yang terakhir ada kata sumber. Contoh kalimatnya adalah air dan udara adalah sumber energi. Anak-anak, Siti dan teman-temannya telah menyusun kata dan membuat kalimat. Nah, Pak Guru melanjutkan pelajaran. Pak Guru menjelaskan bahwa air juga sumber energi. Ketika diminum, maka air akan memberi energi. Tubuh kita memerlukan air sampai 3 liter setiap hari. Tubuh kita akan lemah jika kekurangan air, sehingga kita harus memiliki persediaan air bersih yang cukup di rumah. Tidak di semua tempat tersedia air bersih yang cukup. Di beberapa tempat, orang bahkan harus membeli air untuk keperluan sehari-hari. Karena itu, kita wajib menghemat penggunaan air di rumah. Matikan keran air sesudah digunakan. Jangan menghamburkan air untuk keperluan yang tidak penting. Kalau minum air matang harus dihabiskan. Masih banyak lagi contoh kewajiban di rumah dalam menghemat energi. Bagaimana cara yang baik dalam menggunakan energi? Karena kebutuhan akan energi secara terus-menerus dan besar-besaran, maka akan kemungkinan kita akan kekurangan energi dari tahun ke tahun. Karena hal tersebut, maka kita perlu melakukan penghematan energi supaya tidak terjadi kekurangan energi. Cara yang baik dalam menggunakan energi antara lain, yang pertama, menggunakan energi seperlunya, tidak membuang atau boros energi. Yang ketiga, kita juga harus menjaga ketersediaan energi dengan baik.
Nah, tentukan perilaku yang menunjukkan kewajiban menghemat air. Beri tanda centang untuk gambar yang tepat dan beri tanda silang untuk gambar yang tidak tepat. Gambar yang pertama adalah gambar minum sampai habis. Nah, ini jelas pasti menghemat air, maka kita beri tanda centang. Kemudian mematikan keran. Tentu saja menghemat air, maka juga sama kita beri tanda centang. Kemudian gambar yang ketiga adalah membuang-buang air. Nah, di sini tentu saja tidak menghemat air, maka kita beri tanda silang. Lalu gambar berikutnya, ini karena tidak hati-hati, dia menyenggol ember yang berisi air, sehingga embernya tumpah. Berarti ini tidak menghemat air, maka kita beri tanda silang. Gambar berikutnya, dia sedang menggosok gigi, tetapi keran airnya mengalir. Ini juga tidak menghemat air, kita beri tanda silang. Kemudian gambar yang terakhir adalah menyiram tanaman menggunakan alat penyiram. Maka gambar ini merupakan menghemat air, maka kita beri tanda centang. Anak-anak, ingat ya bahwa menghemat energi itu adalah suatu kewajiban. Nah, ini merupakan suatu kewajiban untuk semua orang. Demikian tadi anak-anak pembahasan kita di tema 6 subtema 1 pembelajaran kedua. Semoga video pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.